Boleh sambil lihat ininya, modulnya yang kemarin sudah dibagikan. Modul nilai mutlaknya. Yang ada di Google Classroom. Atau untuk efisiensi waktu, yang mana yang butuh dijelaskan dari modul nilai mutlak saja. Biar kita sekalian dengan hari ini untuk logaritmanya. Langsung saja ke pertanyaan yang mana yang mau ditanyakan yang ada di modulnya, nilai mutlaknya. Anunya Ibu, bagaimana itu yang latihannya nomor 1? Kan kayaknya pakai garis bilangan ya. Itu bagaimana? Jadi saya coba buka dulu modulnya. Modul. Latihan 1. Latihan yang nomor 1 ya, yang tentang cerita jarak rumah Ahmad dengan Abdullah, dengan Abdul. Iya. Untuk ini dia sebenarnya tidak meminta jawaban berapa jarak ya, dia cuma minta konsep matematikanya. Jadi untuk pertama kita baca dulu jarak rumah Ahmad ke sekolah. Jadi kita silahkan buat kayak sketsa gambarnya. Saya hapus saja yang ini percontohannya. Kalau misal saya gambar ini adalah rumah Ahmad. Nah, ini adalah rumahnya Ahmad. Kemudian di sini ada sekolah. Nah, ini sekolah. Diketahui bahwa jarak dari sini itu 7 km. Itu jaraknya. Kemudian rumah Abdul berjarak dari sekolah itu 2 kilo. Jadi, tapi Ahmad tidak ingat apakah saat ke sekolah dia lewat rumah Abdul atau tidak. Jadi ada 2 kemungkinan untuk rumah Abdul. Apakah dia berada setelah sekolah atau berada di sini. Jadi ini kalau saya tulis di sini kemungkinan pertama. Kemungkinan pertama di sini misal ada rumahnya Abdul. Nah, di sini rumah Abdul. Yang mana jarak dari sini 2 kilo. Kemudian kemungkinan kedua dia ada di sini. Nah, ini kemungkinan kedua. Ada rumah Abdul di sini. Ini juga jaraknya 2 kilo. Intinya jaraknya 2 kilo dari sekolah. Apakah sebelum sekolah ataukah setelah sekolah. Jadi kalau kita mau buat model matematikanya ini, yang ditanyakan jarak rumah Ahmad ke Abdul. Yang pastinya jarak rumah Ahmad. Jadi kita bisa tulis jarak rumah Ahmad ke rumah Abdul. Nah, kita bisa tulis misalkan jaraknya itu adalah X sama dengan 7. 7 ini kan sudah jelas. Jadi dia tidak butuh lagi tanda nilai mutlak karena dia sudah jelas. Yang ini yang belum jelas karena kita tidak tahu di mana letaknya. Jadi kita bisa tulis 7 ditambah nilai mutlak dari 2. Nah, maka dia seperti ini saja. Untuk jawaban nomor 1 dia cukup sampai di situ. Kita tidak perlu mencari nilai berapa. Sampai di situ saja. Jadi ada 7 ditambah nilai mutlak 2. Nah, nanti kita ke yang selanjutnya baru dicari berapa jaraknya yang diminta. Kentara tulisan yang ada di papan tulis. Sampai sini paham maksudnya? Untuk mencari jarak rumah Ahmad ke rumah Abdul. Jadi kalau 7 ini saya tekankan ya, angka 7 yang ini tidak butuh lagi tanda nilai mutlak. Karena dia sudah jelas jaraknya 7. Yang ini yang
kita butuh tanda nilai mutlak karena dia bisa jadi ada di sebelah sini atau di sebelah sana. Paham? Nah, jadi lain kali kalau kita dapat cerita silahkan diterjemahkan seperti itu. Kalau dia ada beberapa kemungkinan itu yang kita tambahkan dengan nilai mutlak. Tapi kalau sesuatu yang sudah jelas 7 kilo itu dia tidak butuh nilai mutlak lagi. Masih ada yang mau ditanyakan dari modulnya? Bisa ya untuk selanjutnya pertanyaan nomor 2 dan 3 masih berurutan itu masih berkaitan. Silakan diusahakan sendiri untuk nomor 2 dan 3. Nah, sekarang bagaimana kalau saya coba kasih satu soal. Silahkan coba dikerjakan dulu di bukunya, baru kemudian bagaimana caranya saya lihat. Arahkan nanti kamera ke buku yang mana kita sudah kerja ya. Saya punya yang seperti ini. Bagaimana yang kita kerjakan di sini. Ini untuk soal latihan. Kalau saya punya 2x kurang 7, nilai mutlak 2x kurang 7 itu sama dengan 3. Misalkan seperti itu. Nah, coba dikerjakan dulu yang ini. Kan kita sudah tahu bahwa nilai mutlak itu punya 2 kemungkinan, jadi kita harus lewati dua-duanya. Silakan coba jalur ini dulu, kemudian tentukan berapa nilai x, kemudian coba jalur ini lagi, tentukan berapa nilai x. Nah, coba silakan dikerjakan dulu. Baru 11 orang yang hadir di Zoom ya. Satu kelas berapa orang ke 27? Yang aktif selama ini 27? Udah kurang tahu betul loh. Saya coba lihat dulu ya. Berapa orang yang aktif di sini. Ada yang sudah selesai? Iya, Bu. Nah, coba ditampilkan dulu, mungkin supaya temannya lihat. Bisa. Siapa yang bisa? Tampilkan hasil kerjanya. Oke. Yang lain kita lihat.
Bisa, Bu. Saya tidak lihat tulisannya Aziza ini. Tidak bisa di share screen punyanya Aziza. Aziza hotspot. Iya. Coba di ini dulu. Nanti dikembalikan ke sini. Oke, kelihatan 2x kurang 7. Oke, 5. Yang pertama x sama dengan 5. Iya. Iya. Yang lain bisa lihat ya. Ini yang sedikit saya mau koreksi. Oke, benar. Tadi ini seperti ini. Kemudian 2x sama dengan 3 tambah 7. 2x sama dengan 10. X sama dengan 5. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Tadi ditulis seperti ini. Diperhatikan, bukan salah sebenarnya, cuma agak kurang pas ketika yang kita kasih tanda binik di sini. Karena kita berangkat dari definisi. Lihat yang dikasih itu adalah ini yang dikasih binik X. Kali ini X. Biasanya dia tulis seperti ini. Tidak ada masalah, tidak masalah. Oke, kemudian langsung ditulis seperti ini, min 3 ditambah 7. Maka di sini jadi 4. X-nya jadi 2. Jadi kita punya, kalau diminta tentukan nilai X, maka terakhir kita akan tulis seperti ini. Himpunan penyelesaiannya, kita akan tulis 2 ini. Jadi ini cara penulisannya ya, meskipun tidak dijelaskan secara detail. Ketika kita memiliki lebih dari satu nilai X, maka silakan tuliskan dia dalam bentuk himpunan penyelesaian. Jadi yang digunakan itu perumpur awal. Perumpur awal untuk menyatakan bahwa dia ada lebih dari satu nilainya. Itu. Yang bisa memenuhi 2 atau 5. 2 atau 5. Tidak ada masalah kalau dia persamaan ya. Dan yang lain bisa diikuti. Kalau sekiranya ini saya rubah sedikit untuk soalnya, saya kasih dia soal tetap sama, cuma tandanya yang saya rubah. Misal saya rubah untuk nomor 2. Soalnya tetap sama, 2x kurang 7. Yang di sini juga 3, tapi saya rubah dia jadi kecil. Lebih kecil dari 3, bukan lagi tanda sama dengan. Jadi kalau kita tulis dia lebih kecil, berarti akan ada perubahan di prosesnya ini. Kita akan dapat pembuatannya, kita akan dapat nanti di sini x sama dengan 5 ketika dia disamakan dengan 3, atau x sama dengan 2. Sama prosesnya ini, hanya saja kita butuh garis bilangan untuk menentukan itu. Ada angka 2, ada angka 5. Untuk mengetahui mana yang jadi jawabannya, kita bisa cobakan salah satu nilai yang ada di sini. Antara 2 dan 5, nilai apa yang ada di situ? Satu saja. Antara 2 dan 5, nilai apa yang ada di situ? 3 dan 4. 3 dan 4. Oke, saya pilih salah satunya saja ya. Saya ambil untuk X sama dengan 3. Kalau X sama dengan 3, saya masukkan ke bentuk ini. 2 kali 3 dikurang 7. Sama dengan berapa ini? Saya ambil nilai X sama dengan 3. 6 kurang. Min 1. Berapa dapatnya ini? Min 1. 1. Berarti nilai mutlak dari min 1 berapa itu? 1. Oke, 1. Sesuai definisi ya, jadi nilainya adalah 1. Karena di sini nilainya 1, dia lebih kecil dari 3. Berarti daerah ini benar ya?
Daerah ini benar karena dia lebih kecil dari 3. Untuk daerah yang lain kita bisa coba cari juga di bawahnya angka 2 saya ambil X sama dengan 1. Nah, kalau saya ambil X sama dengan 1 berarti nilai mutlak dari bentuk 2X kurang 7. Kita ujikan ke situ. Di sini dapat min 5. Nilai mutlak min 5 adalah 5. 5 ini dia lebih dari 3. Berarti untuk bagian ini pernyataan di atas itu tidak benar. Sehingga yang kita ambil itu definisi ini. Kalau ini mau diperiksa silahkan juga boleh ambil X sama dengan 6. Periksa itu. Maka kita akan hasilkan 2 kali 6 dikurang 7. Nah, di sini akan dapat 12 kurang 7, 5 ya. Nilai mutlak 5 itu 5. Nah, dia lebih dari 3. Maka ini juga membuat pernyataan ini bernilai salah. Sehingga yang akan jadi jawaban untuk ini, ya ini, dari 2 kecil X kecil 5. Karena di daerah ini pernyataan bernilai benar. Adapun daerah sebelah kiri dari angka 2 dan sebelah kanan dari angka 5 itu bernilai salah. Sampai sini bisa dipahami cara menentukan nilai kalau dia bertidaksamaan? Iya. Ada pertanyaan sampai sini? Berarti kalau tidak persamaan Ibu, himpunannya bisa lebih dari 2. Ya. Kalau dia bentuk persamaan, kalau ada tanda persamaan, kita tulis saja himpunan penyelesaiannya. Kalau misalkan ini saya rubah ya, kalau saya tulisnya misal nomor 3, 2X kurang 7 lebih sama dengan 3. Misalkan saya tulis lebih sama dengan 3. Maka yang akan kita ambil bagian yang lebih dari 3 tadi. Bagian yang lebih dari 3 berarti bagian yang ini dan yang di sana. Dia akan berubah seperti ini. Kalau ini yang digunakan, ini salah, yang ini benar. Sehingga kita akan tulis X kecil sama dengan 2 atau X besar sama dengan 5. Ini jawabannya kalau kita rubah tanda pertidaksamaannya. Kemudian dia mengikut ya, kalau ada tanda sama dengan, di sini juga harus punya tanda sama dengan. Sebaliknya kalau ini tidak ada, maka yang di sini di penyelesaian juga tidak ada. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi saya coba satu soal saja, tapi kita kasih tanda yang berbeda-beda. Nomor 1 itu persamaan, dia jelas. Ketika dapat nilai X, berarti kita langsung tuliskan himpunan penyelesaiannya. Kemudian ketika dia nomor 2, kita pakai tanda pertidaksamaan, maka kita harus mencari bagian interval mana yang membuat pernyataan ini benar. Demikian untuk yang pakai lebih besar sama dengan 3 tadi, pakai tanda lebih besar. Kita juga cari daerah yang ketika kita ujikan salah satu nilai yang ada di situ, salah satu nilai X, membuat pernyataan itu bernilai benar. Jadi kita dapat ini. Kemudian yang di sini juga. Jadi satu soal itu jawabannya akan berbeda ketika tandanya berbeda. Tanda pertidaksamaannya. Atau tanda persamaan ini. Yang ini kalau kita mau tulis lengkap, saya tulis lengkap ya. Tapi kalau tulis seperti itu sudah benar. Tapi kalau mau ditulis lengkap dia seperti ini. X di mana X sama dengan 2,5. Ada pertanyaan sampai sini, silakan diamati, silakan dipahami. Kalau masih ada yang butuh diulang. Kita ulang bersama. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya ya. Terlihat tulisan yang ada di papan tulis?
Tidak ada pertanyaan sampai sini? Nah, itu melibatkan satu bentuk nilai mutlak. Bagaimana kalau ada dua? Tidak ada pertanyaan untuk yang satu nilai mutlak? Saya bisa melangkah ke soal selanjutnya. Tidak ada yang bertanya? Kenapa malu-malu bertanya ini? Harusnya antusias. Pertama kita belajar matematika di MAN 1 Majene. Sudah tidak ada yang butuh ditanyakan? Kalau tidak saya lanjut ke yang berikutnya ini, yang soal kedua. Iya, Bu. Kita coba yang melibatkan dua bentuk nilai mutlak. Kalau kita punya dua nilai mutlak, kita butuh mengingat kembali materi tentang persamaan kuadrat. Karena kita akan melibatkan pengkuadratan di situ. Saya ambil satu contoh, 1 kurang 2x, x kurang 2. Pada situ. Dari besar. Nah, misal kita punya dua nilai mutlak, ada sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Nah, maka yang pertama harus kita lakukan, kita kuadratkan agar kita tidak lupa. Kan sebenarnya kalau kita mau pakai definisi tadi, ini harus misalkan lebih dari 0. Akan ada banyak kemungkinan. Masing-masing berpasangan dengan yang lebih dari 0, atau lebih 0, kecil 0, kecil 0, lebih 0, kecil 0, kecil 0. Jadi kita akan punya banyak kemungkinan yang bisa jadi kita lupa kalau tidak kita perhatikan. Maka langkah singkatnya itu dia seperti ini. Silakan satukan semua ke kiri dulu. Dikurang X kurang 2 besar sama dengan 0. Jadi ini disatukan ke kiri. Setelahnya, sini kita buat dia bentuk kuadrat agar kita dapat semua kemungkinan. Nah, setelah dapat bentuk kuadrat, dulu A dikurang B kuadrat. Kalau ini kita misalkan A, ini kita misalkan B, masih ingat definisinya seperti ini, A kurang B kuadrat akan sama dengan A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat. Nah, kita lakukan hal yang sama. Kalau ini adalah A, kita kuadratkan ini.
agar nilai mutlaknya hilang ya. Jadi kita kuadratkan agar nilai mutlak hilang. 2 kali 1 kurang 2x kali x kurang 2 tambah x kurang 2 kuadrat. Ini besar sama dengan 0. Nah, ini kita selesaikan. Pakai rumus yang ini juga. Jadi ini rumus yang kita gunakan. 1 dikurang, saya langsung ambil 4x ditambah 4x kuadrat. Kurang, ini kita kali. 2 kali 1 kali x, 2x. 2 kali 1 kali min 2. Plus 4, min 2 kali min 2x dikali x. Plus min 2 kali min 2 kali min 2. Dapatnya minus 8x. Berarti ini x kuadrat dikurang 4x tambah 4. Sama dengan. Sisa kita lihat adakah yang bisa sampai habis. Kita lihat dulu, satukan saja dulu yang bisa dilakukan. Saya ambil semua yang kuadrat dulu ya. Semua yang kuadrat saya ambil. Plus 4 plus 4 plus 1. Saya tulis 9x kuadrat. Kemudian silakan ambil lagi yang sama-sama x. Siapa yang tidak cukup datanya kasih tahu kan? Ya apa dia bilang ini? Siapa yang tidak cukup? Kita ambil dulu min 4, min 2 dapat min 6, min 8 dapat min 14 ditambah min 4. Jadinya min 18x. Terakhir angka 1, 4 dan 4 tambah 9 besar sama dengan ini. Kita punya persamaan akhir dia seperti ini. Nah, ini yang mau dicari oleh x-nya. Ada yang masih ingat cara memfaktorkan persamaan kuadrat? Sudah dipelajari tadi SMP itu, memfaktorkan persamaan kuadrat. Memfaktorkan. Kira-kira cara memfaktorkannya. Kita sederhanakan saja dulu ya supaya besar ininya bilangannya. Ini kita bagi 9 masing-masing. Ini bisa jadi x kuadrat, ini bisa jadi 2x. Jadi 1. Jadi dia tidak besar lagi. Jadi kalau ketemu bentuk yang bisa disederhanakan, terakhir kita lihat kalau dari 1 itu ada 1 saja. Kalau kita mencari perkalian 1 yang ada itu 1 kali 1 saja. Selebihnya tidak ada. Berarti ini akan jadi bilangan yang kita pakai memfaktorkan. Silahkan pasang 1. Kemudian x juga dengan 1. Kita lihat di sini dia pakai min 2. 1 dengan 1 ini diapakan supaya dapat min 2. Tentu kita harus kasih dia min masing-masing ya. Min 1 min 1 jadi 2. Sehingga sama dengan 0. Terakhir ini jadi x kurang 1 sama dengan 0, maka x sama dengan 1. Jadi ada satu nilai x di sini. Karena bentuknya sama identik, jadi ada satu nilai x. Maka ada x sama dengan 1. Kita kembalikan ke sini karena dia pakai tanda sama dengan, maka kita akan tulis x lebih besar sama dengan 1. Nah, ini kalau kita mencari pembuat nolnya nih, mencari pembuat nol, maka x sama dengan 1 ini pembuat nol. Atau akar istilahnya, akar atau penyelesaian. Terakhir kalau kita mau lihat penyelesaian dari persamaannya ya, persamaan ini kita ikut tandanya. Lebih besar sama dengan 1. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Itu Ibu, kalau nagabungkan nih 2 nilai mutlaknya selalu menjadi tanda kurang di situ, Bu. Tidak, ini
hanya melibatkan tanda kurung karena dia di sini plus. Kalau di sini ada tanda min depannya, maka ketika dia disatukan ke kiri, ini akan jadi plus di sini. Dan jadi tanda kurang tergantung posisinya. Dan biasanya itu kalau nilai mutlak memang dia tidak ada tanda minus depannya. Biasanya. Cuma kalau ada kasuistik ya kita ikuti alurnya. Anda mau kirim ini ke rumah? Kalau kita buat garis bilangan di sini ada angka 1. Kita coba di sini. Kalau kita cobakan yang sebelah sini, kita ambil angka 0. Tunggu, kita tetap harus cobakan dia di garis bilangan karena kita dapat angkanya cuma 1, kita cobakan yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kiri, kalau tadi yang sebelah kanan saya bisa ambil sebelah kanan angka 1. Angka 1 misal X sama dengan 2. Maka saya bisa cek 1 kurang 2 kali 2. Ini tidak boleh pakai nilai mutlak. Besar sama dengan, kita lihat apakah persamaannya benar. 2 kurang 2. Ini dapat ini 3 ya. Besar sama dengan 0. Ini benar. Kalau saya ambil yang sebelah kiri. Sebelah kiri angka 1. Saya ambil misal X sama dengan 0 saja, supaya mudah. Saya masukkan 1 kurang 2 kali 0 sama dengan X besar sama dengan 0 kurang 2. Kalau saya periksa ini dapat 1. Yang di sini dapat minus 2. Ini 1, yang ini 2. Tidak benar ya, pernyataannya ini salah ya. Berarti sudah benar yang di sini saja kita ambil X besar sama dengan 1. Jadi kalau mau dicek sebelah kanan dan kirinya, nah ini mengecek apakah daerah itu atau interval itu memenuhi pernyataan yang ada. Pernyataannya yang di sini kita selalu kembali ke pernyataan awal. Jadi itu yang kita ujikan ke dalam sini. Dari sana. Silakan diamati untuk 2 nilai mutlak, 2 bentuk nilai mutlak. Jadi kalau 2 bentuk nilai mutlak memang agak panjang pembahasannya karena masing-masing nilai mutlak harus diperhatikan untuk penyelesaiannya. Ada yang mau bertanya? Sudah mulai panjangnya pembahasan variabelnya.
Tidak ada pertanyaan? Nilai mutlaknya? Iya, kalau saya Bu. Nah, sekarang ada kasus yang sedikit unik. Saya coba dia dalam bentuk pecahan. Ada penyebut, ada pembilangnya. Jadi untuk nilai mutlak ini banyak variasinya. Ada juga yang berbentuk pecahan. Sudah selesai dicatat dulu yang di atas? Supaya ada yang bisa dilihat-lihat nanti kalau lagi bingung-bingung lihat ini nilai mutlaknya. Sebenarnya kalau sekedar untuk melihat contoh soal banyak yang bisa kita lihat, apalagi kita misalkan browsing di Google. Google sekarang sudah banyak sekali yang bisa ditawarkan bantuan untuk kita belajar. Cuma itu tadi, kita tetap butuh penjelasan dari setiap langkah yang terjadi, karena kadang langsung dituliskan hasilnya tanpa kita tahu dari mana. Alangkah baiknya kalau memang hari ini kita sudah difasilitasi dengan kemampuan untuk mengakses itu semua, lebih baik memang ketika kita mencoba mencari bentuk-bentuk soal yang berbeda dengan yang lain, kemudian kita minta diskusikan dia di kelas. Nah, jadi seperti itu. Jadi misalkan iya kita dapat hasilnya, kita dapat penyelesaian akhirnya, tapi diupayakan langkah yang kita lakukan untuk sampai ke sana itu betul-betul kita pahami. Karena kalau sekedar untuk nilai akhir, saya kira gampang untuk mendapat nilai akhir. Itu makanya kenapa kalau di modul matematika itu saya tidak kasih soal pilihan ganda. Karena saya mau lihat bagaimana cara anak-anak sekalian untuk menulis. Karena ketika kita sanggup untuk menuliskan berarti kita paham itu. Ada memang yang kita keluarkan dari pikiran kita untuk kita tuliskan. Tapi kalau pilihan ganda kan bisa saja jadi tebak-tebak saja. Tebak-tebak benar, tebak-tebak ya salah. Nah, seperti itu. Jadi kalau nanti misalkan kita browsing, ada bentuk soal yang sedikit berbeda dari yang sudah pernah dibahas di kelas, boleh kita bahas ulang untuk menambah pengetahuan kita tentang jenis-jenis soal yang berbeda. Sudah dicatat? Saya mau tulis yang berbentuk pecahan lagi, jadi banyak model untuk nilai mutlak yang bisa muncul. Saya bahas nilai mutlak ini sekaligus untuk mengingatkan kembali tentang persamaan dan pertidaksamaan biasa yang biasa kita lakukan. Nah, nanti di akhir sebelum kita selesai untuk nilai mutlak, saya mau kasih sebuah soal bercerita. Saya minta kalian buat dia dalam model matematika, karena sebenarnya matematika itu kalau mau dibilang paling mudah di antara semua
mata pelajaran yang berhitung, karena matematika itu dia cuma berhitung toh. Nah, ketika dia masuk ke soal-soal bercerita, dia butuh bantuan dari pelajaran yang lain. Misalkan soal bercerita, kita harus punya kemampuan bahasa yang bagus. Jadi kita analisa itu kalimat-kalimat yang ada. Jadi kalau matematika itu enak, dia cuma berhitung 2 tambah 2, 4, jelas. Tidak akan berubah. Nah, cuma untuk memodelkannya ke matematika itu yang hari ini sebenarnya saya mau lihat ada memang analisa yang bisa kita lakukan untuk membuatnya dalam model matematika. Karena kalau dia sudah dalam model matematika, enak saja untuk dilakukan perhitungan. Tapi untuk membuat keadaan atau kehidupan kita sehari-hari ke dalam model matematika, itu yang kita butuh kemampuan untuk bisa merubahnya ke dalam. Karena kalau matematika itu cuma berhitung toh. Nah, kalau kita mau lihat soal yang di modul ada tentang kecepatan, waktu, sebenarnya itu bukan murni matematika. Dia harus dibantu oleh ilmu fisika yang kita punya. Dia harus dibantu oleh kemampuan berbahasa kita untuk bisa memaknai, oh maksudnya ini dia berangkat jam segini, kecepatannya begini. Itu kan analisa sebenarnya. Bisa kita pikirkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya dari buku saja. Jadi sebenarnya matematika itu cuma alat bantu, dia bukan ilmu yang berdiri sendiri. Dia cuma membantu menyelesaikan supaya lebih sederhana, lebih simpel untuk bisa dicari penyelesaiannya. Jadi kan susah itu kalau kita mau tulis dulu, kita mau hitung, sekian menit dia pindah ke situ. Kalau kita mau praktek istilahnya, misalkan antara kecepatan dengan waktu yang dibutuhkan, kita mau praktek, saya jalan 60 km per jam. 20 menit kemudian berapa ya jarak yang saya lalui. Kalau kita mau praktek ya kita butuh waktu, kita butuh apa istilahnya, kita butuh. Kalau kita bisa matematikanya dan kita hitung, ya kita bisa tahu jawabannya. Itu matematika, sesuatu yang dia sendiri, tapi memang memudahkan kehidupan kita. Saya lanjut ya soal yang pecahan. Pecahan. Sebenarnya untuk persamaan nilai mutlak ini atau pertidaksamaan nilai mutlak seperti di atas kita bisa lakukan seperti halnya yang kita lakukan di pertidaksamaan biasa, pertidaksamaan linear, satu variabel. Kalau kita anggap nilai mutlaknya ini tidak ada, kita bisa lakukan seperti ini. 3 kurang 2x, saya tetap tulis ya, kecil sama dengan 4 kali 2 ditambah x. Nah, nilai mutlak 2 ditambah x. Kita bisa buat seperti itu. Tapi ini harus ada syarat bahwa 2 ditambah x-nya ini lebih dari 0. Saya lihat ini. 2 ditambah x harus lebih dari 0. Ditambah 4. Buat angka yang lebih mudah bisa masuk. Ketika ada bentuk yang seperti ini, kita buat dulu kalau ada misalkan nilai mutlak A kecil sama dengan nilai mutlak B, kita lalui proses nilai mutlak A kecil sama dengan nilai mutlak B kuadrat. Jadi kita kuadratkan dulu. Kemudian di sini terakhir kita dapat nilai mutlak A kuadrat dikurang nilai mutlak B kuadrat kecil sama dengan 0. Seperti yang tadi kita lakukan. Kita ini
yang bisa kita lakukan di awal. Jadi untuk yang pertama, kalau saya masukkan ini di sini, tiga dikurang 2x. 3 dikurang 2x kecil sama dengan 4. Ini kita lakukan kalau dia tidak bentuk pecahan. Olehnya itu kita harus hilangkan dulu bentuk pecahannya ini. Jadi saya pisah dulu ini agar dia tidak berbentuk pecahan, sehingga dia bisa ditulis per 2 ditambah x, sama-sama nilai mutlak kecil sampai 4. Terakhir ini kita lakukan perkalian sidang. 10. Saya 10 dari 10. 4, 2 ditambah x. Nah, selanjutnya kalau dia sudah seperti ini, hal ini yang kita lakukan karena dia sudah tidak bentuk pecahan. Kita lakukan yang seperti ini. Nah, kemudian bentuk lain dari ini, a kuadrat dikurangi b kuadrat, itu akan sama dengan a ditambah b kali a kurang b. Nah, ini hasil akhirnya. Jadi ini pengembangannya untuk bisa sampai ke tahap akhir. A ditambah B dikali A dikurang B. Dan kalau saya pakai yang terakhir ini, saya akan tulis 3 dikurangi 2x ditambah 4 kali 2 tambah x. Jadi kalau kita sudah masuk posisi ini, maka persamaan atau notasi nilai mutlaknya itu sudah tidak dipakai. Dia sudah menjadi bentuk bedakan 3 ditambah x dikurang 4 kali 2 ditambah x. Nah, ini yang kita tulis sama dengan 0. Kecil sama dengan 0. Selesaikan. 3 kurang ini 8, ini 4x. Jadi saya 11 ya. 3 tambah 4 kali 2, 8. Ini min 2x ditambah 4x dan x. Saya langsung tulis tambah 2x dikali ini. Lakukan hal yang sama di sini, 3 dikurang 8, berarti di sini min 5. Kemudian 4 dapat min 6x. Kecil sama dengan 0. Nah, di sini kita sudah dapat, maka karena di sini ini bisa langsung kita cari berapa x dari situ. Kita bisa seperti ini, 11 tambah 2x. Kita cari dulu pembuat nolnya ya. Kita cari pembuat nol, maka 2x, atau saya langsung tulis x sama dengan min 11 per 2. Kalau yang ini min 5 sama dengan 0, maka saya bisa tulis langsung x sama dengan min 5 per 6. Nah, kita dapat garis bilangan. Jadi garis bilangan selalu digunakan untuk mengecek jawaban dari pertidaksamaan. Saya masuk ke garis bilangannya dengan dua nilai yang ada min 11 per 2, min 5 per 6. Antara min 11 per 2 dan min 5 per 6, mana yang berada sebelah kiri? Mana yang sebelah kiri? Apa yang saya tulis di sini? Kalau ini garis bilangan, anggaplah ini sebelah kiri, yang sebelah kanan. Mana yang saya tulis sebelah kiri? Min 11 per 2 atau min 5 per 6?
Mana yang ditulis di kiri? Min 11/2 atau 11/2. 11/2. Yang lain? Setuju kalau saya tulisnya di sini min 11/2? Kemudian di sini min 5/6. Sudah benar seperti itu? Mana yang lebih besar? Min 11/2 atau min 5/6? Mana yang lebih besar? 5/6. Lebih besar. 11/2 kali. Mana yang lebih besar? Min 11/2 atau min 5/6? 11/2. Yang lain? Kok tidak bersuara ini yang lain? Mana yang lebih besar? Min 11/2 atau min 5/6? Kalau saya tanya seperti ini. 11/2 itu bisa kita katakan dia 5 lebih ya, 5, sekian. Kalau 5/6, kalau kita jadikan desimal itu 0,1. Karena dia tidak genap 1 nih, tidak genap 1, kalau ini lebih. Nah, mana yang lebih besar? Min 11/2, 5/6. Yang lebih besar selalu berada di sebelah kanan. Garis bilangan. 5/6. Di sini 0, 1, misalkan 1, 2, di sini min 1, min 2, dan seterusnya. Nah sekarang, kalau seperti ini, apakah sudah benar cara kita menuliskan min 11/2 sebelah kiri, min 5/6 sebelah kanan? Salah, Bu. Salah? Coba raise hand dulu yang bilang benar. Saya mau lihat. Ada berapa orang yang bilang benar? Kayaknya malu-malu nih kalau bicara langsung. Berapa orang yang bilang benar? Berapa orang yang bilang benar ini? Saya tanya satu-satu paling kalau tidak ada yang bersuara ya. Yang mana Ahmad Fadil dulu, coba diaktifkan videonya. Jangan sampai saya berharap Ahmad Fadil ada di tempat tapi ternyata tidak. Ahmad Fadil dengar? Waduh, kemana ini teman-teman? Coba diaktifkan dulu videonya yang lain. Ada memang. Oke. Kalau Ahmad Fadil setuju kalau saya menuliskannya seperti ini. Angka min 11/2 sebelah kiri. Angka min 5/6 sebelah kanan. Sudah cocok seperti itu? Di garis bilangan. Ahmad Fadil silahkan di-unmute dulu supaya bisa memberikan pendapatnya. Ahmad Fadil, bagaimana, sudah benarkah ketika saya membuat sebuah garis bilangan, saya tempatkan angka min 11/2 sebelah kiri, sementara angka min 5/6 sebelah kanan. Apakah itu sudah benar? Atau masih mau diperbaiki? Ahmad Fadil tidak ada jawaban? Saya tidak dengar loh. Kenapa ini anak Mia malu-malu menjawab? Biasanya anak Mia itu berebutan kalau diminta ini. Kalau Sarah ada? Kalau Sarah bagaimana?
Sudah benar yang tertulis di atas bahwa min 11/2 berada di sebelah kiri dari min 5/6. Kayaknya ini pemahaman yang butuh kita sepakat di sini. Tidak lanjut dulu ini kalau kita belum paham. Meletakkan bilangan di garis bilangan. Kalau bulat mungkin gampang saja 0, 1, 2, 3. Kalau saya minta antara angka 10 dan min 3 mana yang sebelah kiri, mana sebelah kanan, enak saja. Nah, coba kalau kita pakai pecahan dulu. Sarah, apa jawabannya? Sudah cocok? Tidak apa-apa sih orang salah jawab lah. Belum pernah saya makan Iman. Sudah cocok? Ya, Bu. Nah, sudah cocok. Katanya kalau Sarah itu sudah cocok ini yang sebelah kiri. Yang lain ada yang tidak setuju dengan Sarah? Saya belum bilang jawabannya benar ya. Saya mau tahu yang lain. Ada yang tidak setuju dengan Sarah? Saya tidak sedang melamar loh. Kita diam-diam. Saya butuh jawaban sekarang. Siapa lagi nih saya tanya? Siti Ijlal. Adakah yang bernama Siti Ijlal di kelas sebelumnya? Siti Ijlal Amalia. Saya belum lihat ininya juga. Siti Padlia, Ibu. Siti Padlia berarti akun bersama kakak kapan ini, Di? Seingat saya ada yang memang siswaman Ijlal. Bagaimana, setuju? Min 11/2 ada sebelah kiri dari min 5/6? Kalau saya, Bu, kayak kebalik, Ibu. Karena lebih besar min 11/2, Ibu. Lebih besar min 11/2 daripada min 5/6. Ya, ada dua pendapat. Dan itu tidak ada pendapat yang ketiga ya, karena cuma ada dua bilangan ini. Ya, sisa mana yang sebelah kiri, mana sebelah kanan. Sekarang yang setuju dengan Sarah tadi. Coba yang setuju dengan Sarah. Siapa? Yang setuju dengan Sarah. Yang setuju dengan Sarah boleh angkat tangan di videonya, saya lihat. Diaktifkan videonya ya. Nazwa Aulia belum, Muhammad Ali belum. Sarah. Muhammad Ali Mukti belum. Oh ya. Iya, Ibu Nadia. Ada saudara 1, 2, 3, 4, 13 orang. Oh, Nadia juga ada. Nah, siapa yang setuju dengan Sarah tadi? Kalau Sarah bilang itu sudah benar, min 11/2 sebelah kiri. Siapa yang setuju dengan Sarah? Tidak ada. Kalau Sarah tahu tidak terpilih. Tidak ada yang setuju. Setuju, Bu. Oh, Al-Mukti setuju. Siapa itu yang bilang setuju? Siapa yang setuju tadi, sebut nama? Setuju Nadia. dengan Nadia. Nadia setuju dengan Sarah. Yang lain? Oh, Nur Alia juga setuju. Nur Alia juga setuju. 2 orang, Ji. Temannya Sarah. Dengan Nur Alia yang setuju. Oke. Yang dibilang Sarah itu benar. Berarti yang lain keliru. Secara nilai kalau kita lihat memang 11/2 itu lebih besar karena dia 5, sekian. 5/6 itu cuma 0, sekian. Tapi sekali lagi ingat di depannya ada tanda min. Saya katakan antara min 3 dengan min 1. Saya minta diisi di sini tandanya lebih besar atau lebih kecil. Min 3 dengan min 1. Lebih kecil ya. Jadi terkhusus untuk tanda min, semakin besar tapi tanda di depannya itu nilainya semakin kecil. Beda dengan nilai positif. Kalau nilai positif semakin besar bilangannya, semakin besar nilainya. Tapi kalau nilai negatif semakin besar bilangannya, semakin kecil nilainya. Kan negatif dimisalkan sebagai sebuah utang. Kalau saya katakan berutang 1000 dengan berutang
1.000, dia tentu lebih kaya yang utang 1.000 toh dibanding yang utang 2.000. Padahal bilangannya besar, lebih besar 1.000, tapi itu adalah utang, bukan sesuatu yang dimiliki, sesuatu yang diberikan. Bisa dipahami? Yang lainnya, jadi tidak lagi kita sudah sepaham ya bahwa di sebuah garis bilangan, ketika dia adalah bilangan negatif, maka yang lebih besar bilangannya diletakkan di sebelah kiri karena dia nilainya lebih. Kalau di garis bilangan, oke, kita sudah dapat ini di 11/2 dan 5/6. Kita kembali ke soal. Kita bisa uji cobakan 3 daerah ini. Bisa benar apakah membuat pernyataannya ini benar ketika ambil yang di sini, ini di sini. Kalau yang di sini kita langsung saja ambil karena sebelahnya akan yang ini. Kalau di sini lebih enaknya saya ambil yang bulat, saya pakai -1. Kalau yang sebelahnya ini saya pakai -6. Dekat. Nah, ini nilai-nilai ini kita substitusikan masuk ke soal yang di awal diberikan untuk mengecek apakah pernyataan itu benar atau tidak. Saya mulai dari angka paling kiri, -6. Saya mulai dari angka -6. Ambil -6. Misal X sama dengan -6, maka saya masukkan 3 dikurang 2 -6. Bukan ada mutlak di sini. Ini per 2 ditambah -6. Berapa nilainya ini kira-kira? 3 ditambah 12, 15 ya. Saya tulis 15. Per ini -4. Nilai mutlak dari 15 per -4 itu 15/4. Nah, sekarang apakah 15/4 itu lebih kecil dari 4? Lebih kecil dari 4, berarti pernyataannya benar. Kalau saya ambil angka -1, X sama dengan -1, maka kita akan periksa 3 dikurang 2 kali -1, 2 ditambah -1, sama dengan, ini dapat 5, ini dapat 1. Nah, terakhir dia sama dengan 5. Apakah dia kecil dari 4? Nah, dia tidak kecil dari 4 ya, dia besar dari 4. Maka ini menjadi salah karena tanda tidak samanya besar. Kemudian kalau saya ambil 0, X sama dengan 0, saya masukkan ke dalam bentuk nilai mutlak. 3 kurang 2 kali 0 per 2 ditambah 0 itu sama dengan 3 per 2. Nah, sekarang nilainya ya 3 per 2. Dia kecil dari 4 ya, berarti ini benar. Nah, untuk jawaban yang di sini, kita akan ambil ini jawaban bernilai benar, ini juga bernilai benar. Sehingga kita akan tulis untuk X-nya, X kecil sama dengan -11/2 atau X besar sama dengan -5/6. Maka ini penyelesaian dari yang ada di sana. Nah, kita sudah dapat penyelesaiannya. Ternyata yang memenuhi pertidaksamaan itu dia harus berada di sebelah kiri dari angka -11/2 ataukah sebelah kanan dari -5/6. Sampai sini ada yang butuh ditanyakan? Sedikit mungkin saya kasih tips. Kalau kita punya 2 bilangan seperti ini yang mau diuji cobakan, yang butuh diuji cobakan cukup yang bagian tengah saja, ini saja. Yang di sini, yang saya arsir. Ini saja yang diuji cobakan di sini. Ketika kita dapat di sini nilainya misalkan salah, maka yang kita ambil itu bagian kanan dan kirinya. Tapi kalau nilainya benar, kita langsung ambil di sini. Jadi tidak usah mencobakan sampai 3 kali, boleh tidak mencobakan sampai 3 kali. Cukup misalkan ambil tadi -1 saja. Setelah dapat -1 nilainya salah, maka kita langsung tulis seperti ini. Tanpa harus memeriksa yang -6 dan angka 0. Jadi cukup yang diperiksa yang di bagian tengah saja. Tidak usah memeriksa bagian kanan kiri.
untuk selanjutnya untuk mengefisienkan waktu, tapi secara teori, secara keteraturan kita periksanya seperti itu. Tapi untuk selanjutnya kalau kita dapat soal, boleh yang diperiksa cuma yang di sini saja, yang bagian tengah saja di antara dua bilangan itu. Kalau dia sudah bernilai salah, maka silakan ambil yang sebelah kiri atau sebelah kanan, digabung seperti penulisannya. Tapi kalau dia sudah bernilai benar, ya maka kita sisa tulis 11/2 kecil sama dengan kecil sama dengan X, kecil sama dengan min 5/6. Oke, silahkan dipelajari dulu, dipahami, dipertanyakan kalau ada yang butuh ditanyakan. Sampai di sini pembahasan untuk nilai mutlak saya kira cukup untuk persamaan dan pertidaksamaannya. Yang agak banyak pembahasannya itu memang di pertidaksamaan, itu yang agak banyak. Kalau masalah persamaannya atau penentuan nilai mutlak secara ini sedikit saja, di pertidaksamaan itu yang agak banyak. Nah, silakan diamati dulu, dicatat. Ada yang butuh dicatat, ditanyakan kalau masih ada yang kurang dipahami. Langsung bertanya ya kalau ada yang butuh ditanyakan. Ada yang butuh bertanya? Yang di atas. Orang saya kelihatan tulisan di bawah tulis.
Kalau tidak ada yang tanya Ibu, bisa melanjut ke yang lain apa? Mungkin juga rapatnya kelas tahfiz. Oh iya. Udah kan, jadi untuk hari ini kita cukupkan ya. Jadi silakan kerjakan modul ini. Jam berapa Kak ininya? Jadwal tahfiz. Kalau tidak ada teman-teman yang mau tanya. Tidak ada yang lain? Karena iya ada kayaknya yang juga pertemuan kelas tahfiz nih. Kayaknya sudah mulai. Oh iya, sudah diminta masuk di linknya. Iya. Tidak ada yang lain ya? Tidak ada? Kalau tidak ada, ya kita cukupkan untuk matematika wajib hari ini. Jadi pembahasan nilai mutlak silakan dijawab di modul. Tadi sudah ada beberapa contoh soal baru yang diberikan. Untuk berikutnya kalau memang kita butuh lagi penjelasan tentang, kan di kelas tak ada 2 matematika tuh, ada yang masalah eksponen, logaritma, bentuk akar. Nah, itu untuk peminatan karena kita memang kelas MIA. Nah, untuk berikutnya kalau memang butuh lagi ada penjelasan seperti ini, boleh dihubungi saja saya, nanti kita atur waktu untuk itu. Iya Ibu. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan. Semoga hari ini berberkah apa yang kita pelajari. Jadi perbaiki kembali niat kita saat kita menuntut ilmu, bukan sekadar kita menggugurkan kewajiban, tapi bagaimana itu bisa menjadi sesuatu yang bernilai ibadah bagi kita masing-masing. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam Islam dikatakan bahwa menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Ya tentunya kewajiban itu akan ada ganjaran ketika kita melaksanakan dan tidak melaksanakan. Demikian untuk pertemuan hari ini, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut ke agenda berikutnya. Makasih banyak Ibu waktunya. Sama. Thank you.